bela diri kan tonjok-tonjokan, Iya pasti dong. kayak saling menyakiti lah kalau di matras itu. Iya. Jadi Rahel sering banyak luka. Waduh, Luka, biru-biru gitu ya. biru-biru di waktu itu sempat ikut OSN kan kak. Nah di OSN situ tuh IPA ya. iya, Mm-mm. itu lebih ke fisika, dan gurunya Rahel tuh ngajarinnya bener-bener yang sampai ke dalam-dalamnya banget gitu Jadi loh. seru menurut Rahel. Seru. Iya. Dan gurunya jadi karena Rahel atlet pertama di keluarga, jadi bener-bener yang Heeh, ya udah iya. karena udah terlanjur jadi atlet, tekunin aja terus sampai Mm-mm-mm. akhir gitu, Emang masuk event besar juga. iyalah, ini udah, ya pokoknya udah di Kuala Lumpur udah keren pokoknya. Terus Dan persaingannya tuh susah ketat sih, banget. karena apalagi dari orang kayak orang Oh, gede-gede badannya ya. gede-gede, apalagi kelas Rahel mainnya di plus semua. Jadi Heeh. di sini katanya doang plus 59, tapi Tapi lawannya tuh yang berat badannya sampai 70 ke atas. plus 59 tuh Iya, maksud plus 59 iya. tuh udah paling besar. Oh Kan gitu. kalau plus 59 harusnya yang besar. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini tidak seperti biasanya nih, karena kita kedatangan anak muda dengan segudang prestasinya. Oke nih, kita kenalan dulu kali ya sebelumnya. Ini aku sudah bersama Rahel Rania. Selamat Iya. datang Rahel. Iya, Gimana kabarnya Rahel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Rahel bisa dikenalin dulu deh. Nama lengkapnya Rahel. Rahel ini umur berapa sih sekarang? Ini kan anak muda nih, anak muda umur berapa sih gitu. Terus mungkin latar belakangnya Rahel gitu, sekolah di mana, atau mungkin kegiatannya saat ini lagi ngapain aja. Sobat Ekbis pasti penasaran nih, jadi boleh cerita dulu. Oke. Iya kak, izin menjawab ya kak. Iya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Rania Diandrasari, biasa dipanggil Rahel. Umur saya 16 tahun, saya Rahel lahir di Serang, 22 November 2007. 2007. Iya. Wow. Saat ini saya sekolah di SMA Negeri 1 Kota Serang. Semansa ya. Semansa. Oke, anak-anak Semansa nih, tandain ya temennya harus ditonton nih. Iya. Kemudian kesibukannya sekarang ngapain aja Rahel? Saya kesibukan saya sekarang itu saya sebagai atlet karate, dan Wow. saya seorang capaska Provinsi Banten, utusan Kota Serang. Wah, keren banget loh. Jadi, oh ya, ini intermezzo aja nih buat teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, piala yang ada di depan saya adalah salah satunya aja dari segudang prestasi yang udah pernah Rahel raih. Ini bisa diceritain nggak ini prestasi apa Rahel? Ini Silent Night Silent yang Night ke-12 tahun di Malaysia. Malaysia. Tanda ini udah internasional dong. Internasional. Internasional. Jadi Rahel berarti olahraga karate ini udah sampai di tahap internasional. Tapi bukan cuma karate, tadi ada paskib Paskibra. juga nasional, Provinsi. provinsi. Oke. Tapi kalau nggak salah sempat mau ke nasional ya. Iya kan? Iya sih harusnya. Tapi itu udah oke lah. Cuma ada karena overweight atau karena apa? Overweight jadinya nggak bisa ke nasional. Tapi hitungannya udah aku hitung nasional sih. Aku hitungin nasional gitu ya. Dan bukan cuma itu, Rahel juga menang FLS 2N, duet gitar. FLS 2N, duet gitar. Jadi semuanya paket lengkap nih ada di Masya Rahel, Allah. guys. Pasti sobat Ekbis nih penasaran loh Rahel. Kok bisa Rahel di umur sekarang tandanya baru masuk 1 SMA kan? 1 SMA ya masih muda banget loh itu. Tapi prestasinya aku udah lihat nih teman-teman sebagai saksi gimana tadi dia bawa sertifikat setebal ini gitu ya. Dengan piala-piala di rumahnya yang super banyak banget. Itu gimana Rahel awalnya? Kamu suka karate dulu deh. Awalnya gimana? Kalau awal dulu karena masih kecil kan ya, jadi Rahel ngikutin kakak yang daftarin Rahel karate. Di situ Rahel kayak ya udah ikutin aja apa mau kakak gitu kan ya. Terus pertama kali tanding Rahel menang. Jadi di situ kayak gitu. ada rasa pengen lagi, ketagihan jadinya ya, sama karate. gara-gara sekali menang tadi gitu. Tapi Rahel ini kan awalnya tandanya disuruh sama kakak ya, betul. Tapi Rahel ada keterpaksaan gak sih? Enggak dong. Tapi enggak. Berarti seneng dong? Seneng, akhirnya seneng gara-gara sering menang, sering, dan banyak juga teman-teman yang loyal. Dan ya Rahel kan karena masih kecil jadi dia dianggap seperti junior banget gitu, banyak senior, jadi Rahel kayak ngerasa disayang di sini. Makanya Rahel jadi suka lingkungannya banget. juga support Rahel banget, gitu iya. ya. Jadi awalnya
diajak sama kakak, Rahel tanpa paksaan mau gitu, apa mungkin Rahel emang suka bela diri dari dulu gitu sebelum ikut karate, maksudnya ada ketertarikan untuk suatu hal yang berbau olahraga? Awalnya Awalnya enggak karena masih kecil Kak, jadi Rahel belum tahu apa ini gitu. Cuma pas sudah mulai, udah coba, jadi suka. Nggak tahu deh kenapa itu. Sampai saat ini gitu. Sampai Tapi Rahel biasanya kan olahraga identiknya dengan ya perempuan ada gitu, tapi identiknya dengan laki-laki ya Rahel. Iya gak sih? Iya. Tapi apa deh yang membuat Rahel itu suka gitu? Tadi kan katanya suka tuh. Apa yang membuat Rahel suka gitu? Setelah kebanyakan, kalau kita tahu kebanyakan cowok yang suka dengan olahraga gitu. Karena Rahel tuh seringnya bergaul sama cowok Kak. Jadi Rahel kayak udah apa ya, cowok-cowok nih seru ternyata kayak gini. Jadi Rahel ikut-ikutan bela diri tuh karena udah sering sama cowok gitu. Iya, jadi lingkungan mempengaruhi ya guys, berarti ya. Gitu. Jadi karena itu awalnya ya. Jadi udah kebawa tomboy-tomboynya ini ya. Jiwa-jiwa tomboynya, sehingga dia jadi suka bela diri, dan ternyata lingkungannya juga mendukung Rahel gitu. Tapi selama latihan itu pasti kan panjang banget ya Rahel, mulai dari SD. Iya. Itu ada pengalaman-pengalaman pahitnya gak? Banyak Kak. Banyak, coba dong banyak spill dong nih, apa pengalaman pahitnya Rahel? Contohnya bela diri kan tonjok-tonjokan. Iya pasti dong. Kayak saling menyakiti lah kalau di matras itu. Iya. Jadi Rahel sering banyak luka. Waduh, biru-biru gitu ya? Biru-biru di badan. Apalagi kalau sparring tuh sama cowok. Karena kan banyaknya cowok. Karate kalau perempuan lebih sering ke kata. Ada kata tuh kayak jurus gitu. Iya. Oke. Nah Rahel pilihnya komite. Komite tuh yang serang-serangan gitu. Sparring ya. Sparring. Nah jadi sering luka karena kena cowok-cowok gitu kan. Apalagi kalau misalnya sekarang nih udah besar nih, dilawanin sama senior yang misalnya udah jadi polisi atau tentara. Iya, jadi kemarin Rahel sempet dibanting sama senior. Oh my God. Walaupun badan Rahel besar nih, tapi senior lebih besar badannya. Jadi dan cowok dibanting, gitu dan ya. cowok dibanting itu sampai sesek Kak. Oh my God. Tapi enjoy, yang lainnya malah ketawa-ketawa gitu kan. Rahel nangis kan waktu itu. Apa nih karate nangis, cuman kan emang karena sesek banget gitu kan. Tapi senior yang ngebanting Rahel juga tanggung jawab gitu. Rahelnya diapain kek gitu biar nggak sesek lagi. Oh my God. Tapi emang Itu resikonya sebesar itu loh Hel. Tapi kamu tetap memilih karate ya. Iya. Karena udah cinta tadi ya. Jiwanya udah di karate. Jiwanya udah di karate tadi ya. Tapi ada yang paling parah gak? Maksudnya kayak kamu pernah ada patah atau keseleo dan lain-lain gitu pernah? Kalau sampai patah Rahel nggak mau Kak. Jangan sampai sih. Karena cita-cita Rahel juga tinggi. Nggak boleh ada sampai luka yang membekas sampai jahitan tuh nggak boleh. Jadi Rahel selalu safety kalau misalnya di daerah mulut gigi itu pakai ada gamsil kan. Latihan pun Rahel pakai gamsil biar giginya tuh nggak copot Kak. Kalau copot kan udah bingung. Nggak pernah patah sih. Berarti badan tulang semua aman. Masih ya? Aman. Alhamdulillah, jangan sampai jangan lah ya. Sampai udah. Sesek juga itu udah mengerikan sih menurut aku. Terus selain tadi karate kan Rahel juga suka, apakah ada hobi lain gitu Hel? Tadi kan sempat ada menang duet gitar lah. Terus kalau nggak salah Rahel pernah coding juga ya Hel. Hobi Rahel sebenarnya apa sih Hel? Banyak Kak. Banyak. Coba sebutin. Tergantung. Kalau Rahel suka itu Rahel jadiin hobi. Lari. Tapi kamu bosenan nggak? Maksudnya kamu oke nih gue suka satu kegiatan, misalnya programming gitu, coding, tapi udah mulai bosen nih, tinggal apa kayak gitu, atau mungkin Rahel geluti sampai benar-benar master gitu loh? Bosen enggak, tapi itu termasuk kayak ngisi waktu luang aja sih Kak. Nggak sampai master banget juga. Karena kan banyak bagi waktunya. Jadi kalau Rahel suka ya udah Rahel lakuin aja kalau ada waktu. Kalau enggak ya udah, yang penting Rahel bisa gitu. Tapi apa aja sih Hel yang kamu bisa Hel? Kamu karate udah nggak usah ditanya, udah internasional gitu. Terus paskib juga oke tadi. Terus seni kamu apa aja bisanya? Aku bisa gitar. Nyanyi juga aku bisa sedikit-sedikit lah. Apa mungkin suaranya emas nih? Enggak.
Terus aku suka ngitung fisika, Kak. Oh my god, suka banget aku. Jadi kamu akademik, non akademik tuh kamu kuasai semua ya, Hel? Iya, kamu suka banget fisika karena ada sensasi-sensasi tertantangnya gitu ya? Karena kenapa kamu suka fisika deh? Waktu itu sempat ikut OSN kan, Kak. Nah, OSN IPA ya? Iya, itu lebih ke fisika. Dan gurunya Rahel tuh ngajarinnya bener-bener yang sampai ke dalam-dalamnya banget gitu. Jadi seru menurut Rahel. Iya. Dan gurunya baik banget. Jadi Rahel jadi suka fisika gara-gara gurunya malah. Iya, emang guru juga mempengaruhi sih. Banget. Iya. Jadi Rahel suka banyak hal ya. Terus ada apa lagi deh Rahel yang kamu suka selain fisika? Programming juga kan? Programming tergantung sih, Kak. Cuma tertarik aja ya? Iya. Tertarik untuk mempelajari. Terus hobi lain ada? Udah situ aja. Itu udah banyak sih, itu kayak udah hampir seluruh bidang gitu ya, Hel. Mulai dari olahraga, seni gitu. Walaupun olahraga termasuk seni juga sih sebenarnya. Tapi akademik juga oke gitu kan. Itu luar biasa. Tapi bagaimana Rahel membagi waktu itu semua, Hel? Tadi mulai dari basket iya, terus karate iya gitu. Itu gimana Rahel membagi waktunya? Membagi waktu itu lebih ke kebiasaan sih, Kak. Dari kecil kan udah selalu diarahin ke sini gitu. Jadi ya udah sejalannya waktu ngikut udah aja kebiasaan, gitu. Udah jadi habits ya. Jadi ya udah, kapan sekolah, kapan belajar, kapan main, kapan karate, kapan paskibra, itu udah terplanning gitu. Udah dengan sendirinya. Jadi udah menjadi pola, emang polanya kayak gitu ya. Udah habits dari dulu kecil gitu. Jadi nggak perlu effort lagi untuk membentuk itu karena emang udah terbentuk ya, Hel. Oke, berarti keren banget loh. Keren banget loh mama kamu sama ayah kamu, berarti bisa membentuk habits kayak gitu. Terus Rahel ini sebenarnya dengan segala macam aktivitasnya, Rahel masih sempat main gak sih? Masih. Berarti masih main kan? Masih main. Nggak latihan terus kan? Masih main. Berarti teman-teman juga maksudnya ada lah teman kan? Iya, ada teman banyak justru ya, karena yang di karate ya dari mana-mana ya, Hel. Berarti main juga masih ada lah waktu untuk main. Berarti kamu masih balance. Hitungannya balance gitu. Terus kalau untuk scrolling sosmed jarang sih. Ini aku benar-benar nggak habis pikir loh. Kayak anak-anak zaman sekarang kan rata-rata tuh menghabiskan waktunya di sosmed loh, Hel. Tapi dia nggak ada waktu sama sekali gitu ya. Karena apa, Hel? Ya karena itu bagi-bagi waktu aja itu udah susah banget. Coba aktivitas kamu kayak gimana deh untuk yang baru-baru ini? Baru-baru ini misalnya besok deh. Besok tuh aku TC paskibra sama anak-anak kota. Itu dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Wah, seharian latihannya. Tapi karena besok aku mau pelepasan atlet Popda, jadi izin jam 3 sore. Ya dari situ ya udah TC kan. Kalau untuk sehari-hari misalnya dari sekolah, ya pagi sekolah dulu, pulang jam 3:30 sore, lanjut karate lagi. Kadang karate kalau mau tanding sampai malam. Waduh, sampai jam 9:30. Bisa pulang ya udah tidur banget. Iya pasti sih capek sih. Saya juga jadi Rahel kayak udah keburu capek duluan ya, Hel, udah nggak sempat scroll TikTok lagi gitu. Tapi keren sih, kayak kamu udah punya, kamu bisa lepas gitu dari gadget gitu ya, Hel, nggak melulu yang nempel banget kan. Sekarang susah banget ya orang-orang buat lepas dari gadget gitu, tapi kamu bisa karena itu tadi ya, aktivitasnya emang super padat ya, bisa dibilang gitu. Tapi di balik itu semua, Rahel apakah pasti ada motivasinya gak sih? Ada. Itu apa motivasinya Rahel bisa mencapai banyak sekali prestasi? Kalau motivasi sebenarnya, kalau misalnya Rahel lagi di posisi rendah banget atau bingung banget mau milih apa gitu kan, itu mau milih lomba ini apa lomba ini ya, itu posisi rendahnya Rahel kayak gitu ya. Sering banget Rahel milih gitu. Bingung mau apa gitu. Terus selalu ngaca kan ya. Kayak lakuin aja dulu yang terbaik. Apapun hasilnya itu pasti udah ditentukan sama yang di atas, sama Tuhan gitu. Jadi ya udah, dimanapun kapanpun selalu tunjukkan versi terbaik dari diri sendiri. Jadi selalu melakukan yang terbaik apapun itu yang akan Rahel lakukan gitu ya.
Tapi sebenarnya motivasinya tuh untuk apa gitu? Apakah untuk dilihat orang? Apakah untuk membanggakan orang tua? Apakah ingin menunjukkan diri bahwa nih gue nih Rahel gitu dengan segudang prestasinya gitu? Atau mungkin karena ingin masuk perguruan tinggi favorit gitu? Atau SMA favorit? Atau apa motivasi terbesar Rahel tuh sebenarnya apa? Hampir semua sih Kak. Hampir semua ya. Semuanya Iya. jadi banyak nih ya Banyak. motivasinya. Karena masa depan kan harus cerah dan masih panjang gitu. Jadi apapun motivasinya, intinya tetap harus dengan tujuan yang diinginkan. Gitu. Luar biasa sih Hel. Tapi sebenarnya yang dicita-citakan Rahel tuh apa sih Hel? Rahel mau jadi polwan. Amin. Ya lo kayak kakak kamu berarti ya. Kakak kamu kan tadi polwan juga ya teman-teman. Tadi udah dikasih tahu belum ya? Belum ya. Jadi kakaknya Rahel ini juga polwan, yang kakak yang ngajak karate tadi kan? Iya, yang ngajak karate. Jadi pengen seperti kakak gitu ya, menjadi polwan. Amin. Kita sobat Ekbis, ayo bersama-sama aminkan Rahel untuk menjadi polwan. Nanti kita undang lagi ke sini, Rahel udah pakai seragam. Amin. Ya Allah. Oke. Tadi keren banget sih aku ngedengar cerita Rahel dengan banyak sekali prestasinya gitu ya. Pasti dibalik kesuksesan itu semua ada sosok ya. Ada sosok, salah satunya adalah orang tua dan juga keluarga. Gimana Rahel memandang mereka gitu? Bagaimana kontribusi mereka untuk Rahel sampai sejauh ini, Hel? Ya perjuangan mereka sih Kak. Perjuangan mereka tuh yang benar-benar effort banget buat Rahel gitu. Apa aja effort yang membekas deh, yang paling membekas di Rahel? Ada gak cerita yang membekas deh? Banyak sih Kak. Kayak kalau karate kan segala macam butuh biaya banyak. Paskibra juga. Iya pasti. Sekolah juga. Jadi kayak pengen membanggakan aja lah apa yang udah mereka kasih, ya Rahel juga pasti bisa banggain mereka gitu. Berarti mereka support banget ya? Support banget. Mama, papa semuanya ya? Iya. Begitupun kakak-kakak kamu? Iya. Tapi kakak kamu nih di antara mereka semua deh, siapa yang paling ngegembleng kamu? Dua-duanya. Siapa aja? Mama? Oh semuanya. Mama, papa, kakak 1, kakak 2. Oh jadi semuanya ngegembleng kamu ya? Semuanya emang ngegembleng. Karena emang Rahel tuh, mungkin kalau kakak yang pertama dia bukan atlet sih ya. Yang kedua juga bukan atlet. Jadi karena Rahel atlet pertama di keluarga, jadi bener-bener yang ya udah karena udah terlanjur jadi atlet, tekunin aja terus sampai akhir gitu. Sampai karena mereka juga percaya sama kamu bisa lebih gitu ya. Iya. Tapi selain itu bagaimana cara mereka untuk ngegembleng kamu tuh kayak gimana gitu? Apakah dengan latihan bareng kah? Atau mungkin apa nih? Ngegembleng mereka versi Rahel tuh kayak gimana? Ngegemblengnya tuh ya latihan terus Kak. Karena kalau gak diasah tuh nggak pasti bakal berkarat kan Kak. Iya betul. Jadi latihan terus. Cuman Rahel pun suka. Rahel suka latihan. Jadi ya Rahel nggak tertekan dengan itu. Terus kayak apa ya? Latihan fokus aja lah. Jangan macem-macem, karena ya masih pelajar kan ya, banyak juga godaan-godaan dari luar gitu. Pasti. Jadi tetap fokus aja sama tujuan. Jadi kamu emang nggak pernah tergoda dengan dengan dunia luar gitu, Hel? Oh sempet. Apa nih? Pasti dong, pasti, karena kan teman juga banyak. Kayak gimana nih? Kayak apa ya, teman-teman tuh selalu ngajak main gitu kan? Iya, dan ngajak mainnya tuh yang nonstop gitu kan. Nongkrong terus-terusan gitu ya. Iya. Sampai Rahel kewalahan, kayak teman mana nih Rahel ikutin ya, karena gitu. ada banyak ya temennya. Dari klub karate dari teman sekolah gitu. Jadi salah satu godaannya adalah main tadi ya. Main terus. Karena Rahel juga nggak ada waktu buat main terus gitu. Bisa paling kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya nggak bisa. Jadi teman-teman selalu kayak, ayo lah masa latihan terus. Sedangkan bukan latihan terus, tapi emang itu tuntutan. Rahel atlet provinsi, punya provinsi kan, jadi harus punya tanggung jawabnya besar kan. Betul. Gak bisa sembarangan gitu loh. Itu paling. Oke. Ini trofi Silent Night Karate Cup. Yeah. Bisa diceritakan
perjuangan untuk meraih ini kayak gimana, Hel? Ini Perjuangan. kalau nggak salah, ini 2023 ya, Iya, tahun kemarin tahun berarti lalu. ya. Coba dijelasin dulu dong tentang trofi ini dan diceritakan bagaimana perjuangan Rahel untuk meraih ini, Hel. Perjuangannya tuh Diceritain dulu latihan deh, keras sih. ini tuh apa sih gitu, teman-teman kayaknya nggak tahu juga ya. Silent Night Karate Cup itu apa gitu ya. Jadi ini tuh event di luar negeri, di Malaysia, open sih Kak. Tapi karena Rahel apa ya, yang mewakili Indonesia, jadi kesannya kayak wow gitu kan. Tapi ini open di Malaysia. Tapi ya termasuk event besar juga. Iyalah, ini udah ya pokoknya udah di Kuala Lumpur udah keren pokoknya. Terus Dan persaingannya tuh susah ketat sih. banget. Karena apalagi dari orang kayak eh, orang-orang yang negro Luar itu kan negeri itu badannya susah-susah kan, gede-gede ya. keras-keras badannya. Heeh. Iya, apalagi Rahel main di kelas plus. Jadi orangnya Kalau kelas plus gede-gede, itu gede-gede. gede-gede. Gede itu berat badannya tuh yang Berat berapa? Itu kan masih ada ininya ya, kelas-kelas berat Iya. badannya ya. Itu kamu main yang di berapa? Rahel di plus 59. Wow. Eh, Dan rata-rata lawannya, kamu kemarin lawannya siapa? Orang mana maksudnya? ada orang Filipina, ada orang Malaysia. Malaysia langsung kan, bukan Malaysia yang Melayu yang biasa, tapi yang bagian apa sih Kak, yang keras-keras itu tuh. Yang orang-orang yang keras gitu loh pokoknya. Oke. Sama banyak deh, banyak banget negara-negara. Itu tuh melawan berapa banyak? Kalau Rahel ini main 5 kali. 5 kali, Hel. 5 kali tuh baru mau final. Baru mau final. Karena banyak. Dan kamu bisa meraih ini, Hel, keren banget sih. Perjuangannya gimana, Hel? Ya susah sih Kak, susah banget ini. Gimana, coba diceritakan ya. Kayak Rahel tuh pas udah masuk gornya nih ya, aura-aura saingan-saingan nih udah besar. Gede-gede badannya ya. Gede-gede, apalagi kelas Rahel mainnya di plus semua. Jadi di sini katanya doang plus 59. Tapi lawannya tuh yang berat badannya sampai 70 ke atas. Plus 59. Iya, plus 59 tuh udah paling besar. Oh Kan gitu. kalau plus 59 harusnya misalnya 60, 61, 62 gitu. Atau paling mentok 66. Rahel kan 66. Iya. Itu Rahel di Indonesia, Rahel tuh udah besar. Di kelasnya. Jadi di luar negeri Rahel ngeliatnya kayak Masya Allah gede banget gitu. Tapi kamu langsung mental down gak sih? Enggak dong. Enggak, karena emang dituntut sama pelatih tuh jangan down dulu. Ngeliat lawan siapapun lawannya hajar di depan gitu. Jadi ya Allah udah ngeliat besar-besar kan ya. Jadi terus gimana tuh waktu kamu udah ngeliat wah masuk gor kan besar-besar nih, terus ya pas udah mulai pemanasan kan udah termasuk ke kelas-kelasnya gitu. Rahel emang bener, ternyata yang Rahel lihat dari awal itu musuh Rahel gitu. Oh my god, yang gede-gede tuh musuh Rahel itu. Jadi Rahel di situ kesana kayak kecil Kak. Padahal kamu tuh udah gede banget, kalau ngeliat aslinya tuh gede banget gitu. Tapi di situ Rahel kayak ya ampun kecil-kecil gitu. Dibanding yang mereka tuh gede tinggi ya. Gede tinggi. Terus apalagi pas main pertama Rahel lawan sama orang Malaysia. Langsung tuan rumah. Di situ kan kalau dari Indonesia dikit tuh supportnya. Supporternya dikit dibanding yang Malaysia tuan rumah kan ya. Di situ Rahel mau nangis Kak sebenarnya. Karena kan ya Allah dari supporter aja jauh gitu. Tapi supporter ngaruh banget ya, Hel? Ngaruh. Jadi semangat kita tuh dari supporter juga sebenarnya. Cuman ya udahlah, Rahel selalu dikasih arahan dari coach tuh jangan sampai down gitu. Jangan sampai down, udah pasti bisa lakuin yang terbaik, bikin semua orang bungkam dengan apa pergerakan ya gitulah. Jadi Rahel lawan nih sama yang pertama menang, poinnya jauh Kak. Jadi badannya doang gede. Tapi tekniknya jauh sama Rahel. Rahel percaya diri di situ kan. Udah mulai naik nih, udah mulai panas badannya. Udah mulai panas badannya. Nyalinya juga nambah gitu. Nyalinya nambah karena ternyata ya bukan meremehkan ya Kak, cuman kalau udah selesai main, udah tahu kapasitasnya ya udah gitu. Jadi makin percaya diri nih udah sesi pertama ini. Dan lawan-lawan udah ngeliat cara main Rahel, jadi pasti lawan-lawan juga ketar-ketir dong gitu. Ya udahlah makin percaya sama coachnya juga. Sampai dibasah-basahin air, padahal udah keringetan kan ya, dibasahin lagi gitu. Bener-bener itu. Main kedua
sama orang Filipin. Di situ bagus sih, lumayan bagus mainnya tekniknya. Jadi imbang lah sama Rahel. Tapi ya itu karena Rahel berdoa terus dapat supporter dari Indonesia udah mulai naik nih Kak, udah mulai ayo menyala gitu kan. Iya, itu ngaruh banget ngaruh, ya supporter menyala abang pertama. Iya. Coachnya juga ngarahinnya tak cak gitu, jadi cepet lah. Udah nih menang kan. Yang ketiga sama dari orang mana Rahel lupa, karena nggak terlalu ngeh sama ya. Dari mana negaranya. Karena lebih fokus ke ayo satu lagi main ke semifinal gitu kan. Udah nih berhasil yang ketiga, yang keempat semifinal. Dan semifinal tuh tingkat ke apa ya, paling panasnya tuh di situ Kak, paling susahnya di situ. Konfliknya, klimaksnya di sini ya. Klimaksnya di sini, bukan di final malah. Di situ. Semifinal berarti. Karena orangnya tuh mainnya kaki Kak. Main kaki tuh kayak maksudnya jarang mukul, seringnya nendang gitu. Itu lebih keras ya. Sedangkan Real mainnya pukulan. Real lebih ke pukulan, jadi sekali mukul udah langsung dapet gitu. Kalau tendangan kayak lewat malah 3 poin gak dapet gitu Kak. Kalau nendang kan 3 poin, kalau mukul 1 poin gitu. Jadi mindset Rahel satu-satu aja, yang penting jadi gitu. Udah kan ya, itu benar-benar susah banget karena poinnya pun selisihnya cuma 1. Sedangkan 3 lawan Rahel lainnya tuh jauh, kadang selisihnya 5, selisihnya 4 poin. Ini kamu selisihnya 1 tapi yang paling besar kamu. Iya. Dan waktu udah habis. Udahlah, Rahel di situ kayak Masya Allah bersyukur banget kan, udah lawannya susah bisa Rahel lewatin. Nah, di final nih. Di final tuh sebenarnya enggak terlalu susah, Kak. Tapi mungkin karena dia tuh badannya malah kecil, Kak. Jadi di situ Rahel kayak gak nyangka kalau dia main di kelas plus. Badannya kecil. Sama Rahel pun lebih pendek dia. Rahel kan jarang main sama anak-anak yang lebih kecil. Jadi di situ Rahel bingung tuh, pergerakannya lincah banget di sini. Lincah banget. Kelas plus itu jarang lincah Kak, karena dia badannya kan besar. Besar. Jadi agak kewalahan sebenarnya pas final ini. Cuman emang selisihnya cuma 1 juga, tapi dia lebih unggul 1. Iya. Ya udahlah, dari situ ya udah legowo kan ya. Ya mau nyalahin juga nggak bisa. Walaupun emang kelihatan mata dia bukan main di kelas plus harusnya. Harusnya di kelas minus gitu. Dari badan ya. Cuma tetap dia lebih gesit ya. Gesit, jadi lincah. Tapi harusnya nggak kayak gitu ya, harusnya setara gitu ya. Kalau kelas plus kayak yang badannya besar-besar gitu ya. Dan kita kan ada sesi timbangan. Jadi kalau ditimbang tuh harusnya ketahuan kan Kak. Kalau misalnya dia berat badannya kurang ya harusnya dia main di minus. Cuma mungkin dia versinya pas mau timbang tuh makan banyak biar dia main di kelas plus. Iya, jadi berat gitu timbangannya ya. Iya. Nah, itu tadi kisah bagaimana, ya aku udah kebayang sih gimana suasana Rahel di Silent Night Karate Cup ini gitu kan. Sampai akhirnya ini juara 2 mewakili Indonesia ya. Wah, keren banget. Ini tapi next mau ada lomba internasional lagi gak nih? Belum ada info sih. Belum ya. Tapi kalau ada mau lah. Tetap jalanin aja lah. Ikutin luar biasa sih Hel. Berarti kalau ada lomba lagi nih internasional Rahel gas ya? Gas. Tapi kalau internasional tuh harus ngulang lagi tadi ya katanya? Iya, dari Popda lagi. Maksudnya dari daerah lagi, provinsi lagi, nasional baru internasional. Panjang banget ya Hel. Berarti kamu harus ulang lagi dari daerah. Lagi. Lawannya pun sama lagi Kak. Itu lagi. Iya, jadi kalau misalnya udah apal dong, saling apal dong berarti. Iya, kalau sampai Rahel kalah malu. Waduh, iya ya. Karena Rahel pernah menang dari dia. Jadi kalau kalah gimana sih, ini turun grade kan. Iya bener sih ya. Makanya latihan terus tuh buat mempertahankan prestasi. Jadi itu salah satu motivasinya juga gak sih? Iya. Kayak nggak boleh nih turun kendor, kelas gak boleh gitu turun kan. kelas. Betul. Jadi tadi gimana perjuangan Rahel gitu ya, mulai dari latihannya yang sangat full time gitu. Terus lagi gimana mental dia bener-bener dilatih untuk kuat ya Hel. Gak boleh down karena emang kalau pegulat atau karateka ya, apa sih namanya? Iya, karateka tuh emang mentalnya benar-benar diuji banget ya. Iya. Bukan karateka juga, semua juga harus mentalnya harus kuat. Luar biasa. Oke Hel, ini kenapa? Suruh ngapain nih? Nyanyi ya? Suruh nyanyi, oke, boleh guys. Tadi Rahel katanya kan karate bisa, paskib oke.
terus gitar, bisa nyanyi juga bisa guys. Nyanyi harus ada gitarnya biar nyambung gitu. Ada gitar nggak? Oh, apa karaoke dari HP gak sih, gitar akustik ya? Mau lagu apa deh? Coba. Hel, sumpah dipakai mic ini jadi bagus kok. Kamu pede aja, Hel. Kamu suka lagu apa? Lagu Indonesia Barat? Barat aja deh. Barat, lagu Fly siapa? Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Minum dulu gak sih, Kak? Iya dong, seret lagi. Gila cuy, keren banget nih. Fly Me to the Moon. Ini request dari yang di belakang layar ya guys. Suruh nyanyi, Rahel suruh nyanyi katanya. Coba. Oh ya. Oke, coba ya kita minta Rahel buat nyanyi. Duet gak sih, Kak? Duet dong. Mohon maaf kalau duet nanti orang-orang pada kabur. Gak apa-apa. Duet. Rahel juga gitarnya duet, Kak. Oh gitu. Iya. Aduh. Yang gitar berarti sama aja sih, Kak. Sama aja. Aduh. Nih. Oke. Aduh, jelek nih suaranya. Penyanyi kamar mandi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Gak tau lah. Udah, cukup. Ini penonton masih pada menikmati Hel. Harusnya di sini gak sih ya? Biar kita bisa duet nih. Iya. Ya gini aja kok. Ayo Kakak sekarang. Mana liriknya? Ini belum. Lagi instrumen. Woi. Ayo dong bareng, aku nggak bisa nyanyi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Aku ngapal ya, mohon maaf. Okay. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Ya gitu lah. Mantap. Oke, udah kita tes langsung ya suara Mas Rahel nih. Kalau ada gitar lebih mantap lagi pasti. Lebih mantap lagi. Oke, Rahel, ini kita udah ngobrol banyak banget ya. Ini kita bisa memetik banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Rahel Rania. Mulai dari semangat Rahel, aku akui keren banget.
semangatnya Rahel gitu kan, juga gimana mental Rahel menghadapi segala macam. Karena gini, aku kerennya sama kamu kok bisa nggak ngerasa tertekan ya dengan semua aktivitas yang kamu lakuin gitu, yang padahal kamu bisa dibilang berbeda loh dengan anak muda zaman sekarang gitu, yang mungkin orang-orang anak-anak muda lain yang seumuran kamu lah Hel, itu di umurnya mereka gitu kan, mereka ya main dong gitu kan, ya hidup satu kali doang bro gitu. Kalau anak-anak zaman sekarang jadi nikmati gitu, cuma mereka menikmatinya dengan maksud menikmati hidup cuma sekali itu dengan bermain gitu kan. Cuma di sini Rahel berbeda dengan teman-teman kamu gitu kan, kamu menghabiskan waktu kamu untuk meraih prestasi-prestasi itu. Terakhir nih Hel, gimana sih Hel tips kamu bisa berprestasi seperti itu? Tips dari ini karena Rahel, yang ditunggu-tunggu teman-teman. Oke, tips dari Rahel tuh semangat tentunya Kak. Pertama semangat, dan apa ya, ambil semua sisi positif dari apa yang kalian lakuin. Karena kalau negatifnya pasti banyak. Contohnya capek, itu negatif kan Kak. Capek tuh semua orang pasti nggak mau capek. Tapi kalau nggak mau capek nggak akan pernah bisa berhasil Kak. Apapun kegiatannya ya. Di sini kalau Rahel sebagai atlet, pasti di luar sana juga banyak yang dengan skill masing-masing mereka ngelakuin kegiatan yang menurut mereka suka gitu. Rahel juga suka dengan ini. Jadi ya tetap semangat aja, terus selalu tunjukin sisi yang terbaik dari kalian. Jadi pandangan orang tuh juga penting buat kita semua. Buat kita tuh penting banget pandangan orang. Terus banyak juga orang-orang yang berharap sama kalian. Jadi jangan tunjukin kalau kalian tuh bisa dan kalian tuh layak dapetin itu semua. Gitu Kak. Mantap, tepuk tangan dulu dong untuk Rahel. Kamu tepuk tangan untuk diri kamu sendiri. Iya dong. Keren banget ya. Oke teman-teman, itu dia obrolan kita nih. Kita udah banyak banget ngobrol sama Rahel dan juga melihat skill bernyanyinya ya. Di sisi olahraganya dia punya sisi halus-halus untuk bernyanyi nih. Oke, terima kasih banyak Rahel udah hadir di podcast Ekbis Banten ini. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, aku mau Rahel untuk memberikan pesan nih untuk sobat Ekbis di rumah. Pesan dari Rahel, lakukan yang kalian suka guys. Jangan pernah kendor sama apa yang kalian lakuin, dan jangan pernah lengah. Jangan pernah lengah, fokus terus untuk kedepannya, karena masa depan kalian itu gimana dengan kalian yang lakukan pada saat sekarang. Dengan yang tadi kakak bilang kalau hidup cuma sekali itu ya Kak ya, jadi dihabiskan dengan main gitu. Itu salah guys, sebenarnya salah pakai banget. Karena justru karena hidup cuma sekali, di masa muda ini jangan pernah dileha-leha, jangan pernah leha-leha. Lakukan aja dengan apapun skill kalian, lakukan aja. Percaya sama diri kalian tuh kalau kalian tuh bisa lakuin itu semua. Jadi di masa depan tuh udah enjoy. Betul, tinggal petik hasilnya. Apa yang udah kalian lakukan gitu. Oke, terima kasih banyak Rahel. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung waktu ya Sobat Ekbis, saya Syifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.